Baik Ibu, selamat pagi. Ibu, Gimana kabarnya hari ini? nggak baik Bu. Bagus ya? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Risha Andraini. Saya selaku bidan hari ini yang bertugas ingin melakukan penyuluhan kepada Ibu mengenai gizi dan nutrisi seimbang untuk Ibu Nipas. Boleh ya Ibu ya? Ya boleh. Mungkin bisa kita langsung mulai aja. Sini ada masa nifas. Jadi bisa dilihat di sini masa nifas itu apa sih Ibu? Jadi masa nifas itu masanya dimulai ketika plasenta sudah keluar, lalu alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula, itu namanya involusi Ibu. Involusi. Lalu bisa dilihat di sini pada masa nifas juga dibutuhkan beberapa kebutuhan dasar. Salah satunya itu nutrisi Ibu. Jadi ibu nipas itu perlu mempercepat pemulihan setelah melahirkan dan mendukung produksi ASI itu dengan pemenuhan nutrisi. Kita lanjut Ibu. Lalu bisa dilihat mengapa sih nutrisi dan gizi itu penting buat ibu nipas? Ya, jadi yang pertama itu untuk pemulihan, ya betul. Jadi setelah melahirkan itu tubuh ibu itu membutuhkan nutrisi. Buat apa sih? Buat memperbaiki jaringan yang rusak dan memulihkan energi. Lalu selanjutnya ada produksi ASI. Jadi dengan pemenuhan nutrisi ini ASI itu sebagai sumber makanan utama bayi. Jadi dengan pemenuhan nutrisi ini bisa cukup membantu untuk memastikan produksi ASI itu berkualitas dan mencukupi kebutuhan bayi. Selanjutnya ada untuk kesehatan ibu dan bayi. Jadi nutrisi yang baik itu dari ibu akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayinya yang lebih optimal lagi. Jadi kita lanjutkan. Lalu bisa dilihat di sini apa saja zat gizi yang penting dan sumbernya itu dari mana. Yang pertama itu bisa dilihat di sini ada kalori ya Ibu. Ada terbagi menjadi dua, itu ada kalori lalu ada vitamin dan mineral. Di dalam kalori ini ada protein. Jadi protein itu mungkin saya koreksi Ibu, dari kalori Ibu menyusui itu membutuhkan tambahan sekiranya 500 kalori per hari Ibu. Jadi di dalam kalori itu dipecah lagi menjadi 4 bagian Ibu. Yang pertama itu ada protein. Jadi protein di sini penting untuk perbaikan jaringan dan produksi ASI. Lalu sumbernya ada, bisa dilihat ada dari daging, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan. Untuk nabatinya itu tahu dan tempe serta kacang-kacangan tadi ya Ibu. Lalu ada karbohidrat. Karbohidrat di sini sebagai sumber energi. Sumber karbohidrat itu ada nasi seperti yang kita tahu, ada gandum, ada roti, ada pasta, ubi dan jagung. Lalu selanjutnya itu lemak. Lemak ini lemak sehat ya Ibu, penting untuk perkembangan otak bayi, lalu produksi ASI juga. Sumber lemak itu ada alpukat, ini untuk lemaknya lemak non jahat. Ada minyak zaitun, ada ikan yang berlemak, lalu ada kacang-kacangan. Kita lanjut Ibu. Lalu ada di sebelahnya ini vitamin dan mineral, ini kelompoknya ada masing-masing ya Ibu. Pertama, apa sih yang dibutuhin di vitamin dan mineral itu? Yang pertama ada zat besi Ibu. Jadi mengapa dibutuhkan zat besi? Sebab zat besi ini digunakan untuk mencegah anemia. Lalu sumbernya itu biasanya terdapat di daging merah, sayuran hijau, juga kacang-kacangan Ibu. Lalu ada kalsium. Kalsium ini fungsinya penting untuk kesehatan tulang ibu dan bayi. Sumbernya itu ada susu, yogurt, keju, serta sayuran hijau juga. Berikutnya ada asam folat. Asam folat ini fungsinya untuk perkembangan bayi Ibu, ya sangat penting untuk menyokong perkembangan bayi. Sumbernya ada sayuran hijau lagi, kacang-kacangan, hati. Lalu ada vitamin C. Vitamin C di sini fungsinya buat meningkatkan daya tahan tubuh ibu dan juga bayi. Sumbernya bisa didapat dari buah-buahan serta sayuran. Yang terakhir itu ada cairan. Tentunya cairan di sini gunanya untuk menghidrasi serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk ibu dan bayi.
Oke, kita lanjut. Maksudnya ya, Bu ya? Mm-mm. Lalu selanjutnya ini Ibu, ini yang bahaya. Ini yang harus dihindari Ibu. Jadi apa aja sih? Tentunya di sini bisa kita lihat gambar, ada gula, ada kopi atau kafein, ada lemak-lemak jahat seperti yang biasa di gorengan itu Ibu ya, bisa dikurangi Ibu ya. Oh, jadi kalau saya ngerokok nggak boleh ngerokok kan, Bu? Tidak boleh Ibu. Lalu ada alkohol dan nikotin. Nah, pertanyaan bagus di sini soalnya ada alkohol dan nikotin. Di mana nikotin itu biasanya terkandung di dalam rokok Ibu ya. Jadi nggak boleh itu merokok. Orang sehat aja nggak boleh merokok, apalagi Ibu kipas. Oh, saya mas. Jadi bisa saya bantu jelaskan nih Ibu, yang harus dihindari di sini seperti makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Kenapa? Karena dua hal ini merupakan faktor pemicu obesitas dan diabetes yang tentunya berbahaya buat ibu dan bayi. Lalu ada kafein berlebih. Kenapa sih nggak boleh? Nah, karena kafein ini dapat mengganggu tidur bayi melalui ASI. Soalnya kan tergantung kafein. Lalu yang terakhir itu ada alkohol. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi produksi dan kandungan ASI. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kalau kekurangan gizi dan nutrisi, dampaknya bagi ibu gimana? Seperti yang kita lihat di sini, bisa dilihat. Yang pertama itu pasti produksi ASI-nya bakal berkurang ibu, serta kualitasnya juga menurun. Lalu kan tadi saya bilang ada involusi, itu tuh keadaan di mana alat-alat kandungan itu kembali pada posisi semula ibu. Nah, kalau nutrisinya tidak terpenuhi, itu luka di dalam alat kandungan tadi bakal susah untuk sembuhnya. Lalu proses pengembalian rahimnya juga dapat terganggu dan juga bisa terjadi anemia ibu. Dan terakhir yang pasti bisa terjadi itu adalah infeksi. Itu contoh infeksinya apa aja? Infeksinya bisa seperti bagian misalnya nih ada robekan perineum. Nah, itu bisa bernanah, bisa lebih fatalnya lagi bisa membusuk gitu. Mungkin segitu saja dulu Ibu, bagaimana, apakah sudah cukup teredukasi mengenai nutrisi untuk Ibu Nifas? Sangat cukup. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Buka pintu gak? Ya. Tinggal masuk doang, dong. Masuk. Nggak salah ya dia. Nggak apa nanti cerita. Masuk. Wih. Kok begini? Masuk. Silakan masuk. Masa gini nih? Perkenalkan Aku sembunyikan bodoh. rolling tuh. Kalau aku mau masuk aja biar lama. Ya udah keluar. Bunga tambah biar nggak kurang. Susah itu lebih lama aja. Susah kita kontrol minumnya. Ada vas bunga kan di luar situ ya? Ada vas bunga kan tuh biar nggak sepi-sepi banget nih meja nih. Silakan masuk. Ini bisa dikat. Oh ya jangan tuh.